Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya.
Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Caimin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Caimin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Caimin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap
Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan.
yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar di advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Caimin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Caimin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Caimin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan.
yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap juga mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi.
Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah, untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri
itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi.
Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi
afirmasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga.
Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap juga mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari.
Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah, untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik
yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015,
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari.
Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah, untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi yang tak berjalan dengan baik. Pernyataan Luhut kembali direspon Caimin. Paslon 01 itu menantang Menko Marves untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dirinya akan membuktikan jika jumlah uang yang masuk dari pertambangan, baik langsung maupun hilirisasi, sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Ia mengatakan saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Dirinya lantas mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, dirinya mengaku siap juga mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Tantangan Caimin langsung dijawab oleh Luhut. Menko Luhut menantang Caimin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Caimin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Selain itu, Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Wedabai, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik
yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut juga menyatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap diajak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengunjungi daerah-daerah industri hilirisasi nikel. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyindir Cak Imin karena memberikan informasi bohong kepada publik mengenai hilirisasi. Luhut sampai mengutarakan rencananya untuk mengajak Cak Imin berkunjung ke pusat pengolahan nikel di Wedabai, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah untuk menunjukkan secara langsung kondisi real di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. Menyambut ajakan itu, pasangan Anies Baswedan tersebut mengaku siap. Cak Imin menjelaskan jumlah antara uang yang masuk kepada negara dari pertambangan baik itu langsung maupun hilirisasi. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya. Apalagi tambahnya ada tenaga kerja asing, ada kecelakaan kerja, hingga keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga yakin ihwal data yang ia pegang dan beberkan saat debat itu benar, mengingat pendapat negara yang tidak signifikan, sehingga ia juga mengaku sangat siap atas tawaran Luhut itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana.
Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar.